manusia itu ya udah pada tahu ya, manusia itu banyak ngeluhnya, ya, banyak nafsunya, ya, pikirannya banyak, ada keraguan-raguan, banyak gayanya, ya, ada nafsunya. Nah, jadi jalan yang satu-satunya sahabat beriman yang bagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya matikan dirimu di situ ya Musa. Ya. Matikan dirimu ya Musa. Karena tidak ada lagi sesungguhnya tobat yang paling baik di sisi Rabbmu selain engkau mematikan dirimu ya Musa. Nah, itu kita menuju bagaimana diri fana tadi. Ya, untuk menjumpai diri bako. Diri yang kekal. Ya. Diri yang fana ini diri yang maujud. Ya. Begitu sahabat beriman. Ya. Jadi orang yang sudah bisa mengenal Allah itu dia setelah dia punya kodrat diri yang dinamakan diri fana. Ya, dan dia sudah memiliki diri rahasia yaitu Tuhan. Ya, tempat dia bertajali dan berkalam dengan hati dan batinnya. Ya. Nah, gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Susah apa enggak? Susah hamba Allah kayak gitu. Tidak ada yang susah sahabat beriman. Ya, yang enggak ada yang susah. Kalau kita senantiasa ikuti pengajian ini ya. Kita berlapang-lapang dada untuk kita mendengarkan. Kita rajin di situ ya. Kita harus dengan niat untuk belajar. Ya, karena Allah itu Maha melihat ya. Nah, lama-lama mungkin ya dengan satu mukjizatnya dia ya. Tiba-tiba dengan paham sedikit saja langsung Allah menurunkan hidayah kepadanya. Amin. Ya, jadi tidak ada kata-kata susah untuk kita memahami, tidak ada ya. Kalau kita susah memahami berarti kita di situ mendengarkan masih berkodrat manusia, tapi kita tidak mendengarkan pakai hati kita. Ya. Jadi yang harus kita dengarkan, yang kita mendengarkan pemahaman begini harus pakai hati. Ya, tidak bisa pakai kepala, tidak bisa pakai dengkul. Ya, Apalagi lutut. Iya, apalagi lutut. Nah, nyampenya hanya kepada lutut, nyampenya hanya kepada kepala. Ya, nyampenya hanya kepada otak. Ya. Ya, akal itu bukan di kepala ya. Nggak ada akal di kepala. Ya, di kepala ini pikiran. Ya. Akal itu tumbuhnya di hati. Ya, makanya dikatakan dia aras. Tapi apabila akal ini dikatakan kepemilikan Allah, itulah yang dikatakan Jibril. Ya. Jibril itu bagaimana dia artinya dia sifatnya dia artinya menyampaikan, ya, memperjalankan Jabarul. Ya, tapi kalau kepemilikan Allah, makanya setiap kita melihat dia senantiasa dia memahamkan tuh. Ya. Nah, kalau dia memandang, ya, di situ ada Jibril tuh. Ya. Nah, itu buruk, itu baik. Kita lihat orang yang minum kamar, dia kasih tahu, Masya Allah, perbuatan kayak gitu ya, keji sekali sampai membunuh akalnya. Itu dia menerangkan. Ini Jibril menerangkan. Ya. Nah, tapi apabila Jibril ini dia menemui Tuhan, ini dia lebur. Ya, lebur dia. Menjadi kepemilikan Allah dikatakan Jabarul. Sifat memperjalankan. Ya. Makanya malaikat Jibril itu nggak sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Malaikat Jibril itu nggak sampai ke Mustawa dia, nggak sampai ke Sidratul Muntaha untuk menemani Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan. Dia hanya sampai kepada Rof. Nunggu di situ dia. Makanya Nabi Muhammad berkata kepada Jibril,
Kenapa ya hai Jibril, kenapa enggan engkau sampai meneruskan perjalanan bersama saya ke Mustawa? Ya. Minta ampun ya Baginda. Ya. Kalau aku selagi saya melangkahkan kaki sedikit saja ya, saya akan lebur ya Rasulullah. Saya akan hancur. Ya. Nah, begitu. Makanya dia tidak pernah hadir tuh kalau dia sudah berjumpa dengan Allah. Karena ini dia penjabaran. Penjabaran sesuatu apa yang kita lihat dalam kebenaran. Ya, tapi apabila dia sudah berjumpa dengan Allah, ini lebur dia menjadi jabarul. Ya, artinya di situ dia sudah menjadi bagaimana rangkaian aras tadi. Dia senantiasa membenarkan apa yang dilihat. Ya, dia melihat sudah tubuh kita ya wal zohiru rabi wal batinu abdi. Dia selalu cuma kita salahnya di sini akal itu kita memiliki ya. Kita merasa memiliki akal itu ya. Makanya kalau kita melihat barangnya seseorang kita nyolong. Karena akal itu kita merasa memiliki, padahal akal itu dia sudah memberitahu itu perbuatan jahat, itu punya orang. Ya, tapi karena kita sudah merasa memiliki akal itu, akhirnya menjadi akal busuk, akal-akalan, tipu-tipu. Ya. Gitu. Jadi serahkan dia kepada kebenaran. Jangan kamu pernah duakan dia. Jangan pernah kamu bohongin dia. Ya. Ikuti apa yang dia lihat. Ikuti apa yang dia maknakan. Ya, sebenarnya semua sudah dirinya semata. Ya, yang lain itu semua batinnya ya. Ya, itu semua batin-batinnya tuh. Ya, batin-batinnya itu tentunya dia sudah semuanya. Ya. Gitu sahabat beriman. Itu yang dikatakan kitab nafsiyah. Ya. Melihat dan dia menjabarkan. Ya, atau dikatakan kalamullah, bukan kalamullah ya, ayat suci, ya, ayat yang tanpa berhuruf, ya, tidak didengar tapi kita merasakan, ya, tidak bersuara tapi kita mendengar, ya. Kalau kita lihat sendalnya orang itu pasti dia ngomong, nah itu yang dikatakan ayat suci tuh, ya, itu sendalnya orang tuh jangan ambil, ikuti dia. Ikuti dia, jangan duakan dia. Ya, jangan pernah kamu ya sekutukan dia. Jangan pernah kamu bohongin dia. Ya. Nah, saat kamu melihat pegang HP itu dia ngomong itu HP yang kamu pegang. Ya, kalau dia melihat perbuatan buruk, dia melihat benda-benda buruk atau benda-benda baik, itu dia ngomong, itu buruk, itu hamba Allah, itu baik, itu hamba Allah. Tapi kita menduakan dia. Ya, dia sudah ngomong, makanya di akhirat pas dia datang di lembah neraka, dia berseru di situ kepada manusia. Bukankah aku sudah menurunkan peringatan terhadapmu di dunia kemarin? Ya. Lalu apa kata penghuni neraka? Ya, iya, kami mendengarnya ya Robku, tapi kami lengah terhadap itu. Dan kami merasa menyesal berada di neraka dengan selama-lamanya. Ya. Itu yang dikatakan kitab nafsiyah, kitab suci yang tidak tersentuh oleh makhluk. Ya, apa yang dikatakan di dalam dirimu. Ya. Makanya ikuti dia terus, siratal mustaqim, jalan yang tersirat. Jangan duakan dia. Jangan bohongin dia, jangan sekutukan dia. Makanya dia sudah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kalau kamu mengikuti apa kata manusia, pasti akan mereka membawamu dalam kesesatan. Tapi sesungguhnya rohmu itulah yang akan membawamu dalam jalan yang lurus dan bisa mengetahui mana yang sesat dan tidak yang sesat. Paham gak? Ya. Allah. Ya, Masya Allah. Itulah yang
kitab suci itulah yang tidak tersentuh oleh makhluk. Pernah pegang nggak itu? Pernah terdengar nggak? Pernah terdengar sama orang lain atau sama kayak gimana? Pernah terdengar nggak? Nggak terdengar, tapi kamu merasakan di situ. Makanya itu ya dikatakan kitab suci. Ya, suci dari sentuhan makhluk. Ya. Itu yang dikatakan ihdina, itu yang dikatakan diri sifat. Itu yang menyelamatkan manusia. Ya, itulah yang menyelamatkan manusia. Itulah yang menyelamatkan dirimu. Itu yang dikatakan diri atau dikatakan wujud atau dikatakan kosong. Kosong itulah kesadaran, kesadaran itulah kosong. Makanya dengan perbuatan tadi akan memunculkan kekosongan, akan memunculkan kesadaran. Kesadaran itulah Tuhan. Ya. Kamu lihat keris, ya, kamu lihat barang tajam, mungkin kamu lihat benda-benda. Oh, ya, lihat-lihat mungkin jimat ya. Dia sudah katain duluan itu, ini jimat, ya, ini jimat, ya. Jimat itu apa fungsinya? Kadang-kadang kita percaya jimat daripada Allah. Nah, ini kita menduakan. Dia bisa tahu apa yang kamu lihat, dia bisa tahu, dia kasih tahu. Ya. Makanya kalau orang yang tidak mengikuti apa yang dikatakan di dalam dirinya, ini selalu menyesalnya ke belakang. Ya, padahal manusia itu padahal manusia itu tidak akan pernah merasakan menyesal di belakang hari. Ya, jadi ikuti dia. Saat kamu mau menyolong, ya, dia ngomong jangan kamu ambil hamba Allah itu milik orang. Ikuti dia. Ya, takluk dengan gerakannya. Ya, Masya Allah ya. Kita cakap-cakap dulu ya. Saya mau laporan dulu, Masya Allah udah dipanggil. Jadi sama laporan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Bang Dedi ya. Waalaikumsalam. Bang Dedi ini, Masya Allah. Aku fans sama dia. Aku fans sama Bang Dedi. Ada juga Bang Tama tuh suka saya. Ya. TS ku Bang Hamba di Bekasi. Dia punya harapan indah. Mimpi yang indah. Itu Bang Tama nggak direkam lagi mulai tanggal berapa. Jadi seminggu ini lagi ku telepon belum diangkat itu. Itu Google Drive-nya penuh, enggak, Google Drive-nya penuh. Kan 3 bulan rekamannya itu Pak Guru, apakah penuh gitu. Enggak direkam lagi sama dia. Amin, Bang Zuina. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Bang Joina ini siapa kok? Apakah berpundas? Rasanya bunda. Baik. Tapi aku kan nggak kenal dia. Dia kenal aku nggak kenal dia. Sama kayak pennya Pak Guru, kan banyak ya Pak Guru. Apa itu? Pen. Fans. Ya. Ya, artinya ya fans semua ya. Wah. Cinta, artinya ya senang semua, suka semua di sini. Ya. Iya, akun lamamu apa namanya? Jangan-jangan Cicak ini. Cicak udah diganti Musa dia. Musa. Kita ngomongin gitu sama Bau ketenya sama. kita nggak beda ini. Kalau di itu dia ini
Lanjut Pak Guru. Iya, Masya Allah ya. Iya. Jadi kita senantiasa bagaimana terus belajar ya. Belajar dan terus belajar. Ya. Jadi kita tadi saya sudah kasih tahu intinya ya. Yang Tuhan itu yang mana. Ya. Kalau kita, ini saya kasih lagi tentang kiasannya ya. Biar kita lebih paham. Contohnya kita mau pengen makan. Ya, di situ ada keinginan. Ya, ada keinginan, ada kehendak, ada perbuatan. Yang mana yang duluan tuh? Ya. Nah, tentunya yang duluan adalah keinginan. Ya, baru dia berkehendak dalam perbuatan. Ya. Dia melangkah, mengambil, mendekati piring. Ya, lalu dia mengambil piring. Ya. Mengambil piring lalu dia makan. Nah, jadi yang dikatakan Tuhan ilah badal tunggal ya. Itu yang berkeinginan. Seperti tadi saya minta maaf ya, saya agak melenceng ke sana ya. Sebenarnya ya itu rahasia. Ya, karena kita hanya di sini bagaimana untuk menjalankan dulu panafilanya. Ya. Nah, jadi sahabat beriman yang dikatakan ilah badal tunggal yang bukan zat, bukan nur, itu yang berkeinginan di dalam dirimu itu. Ya. Nah, yang selalu senantiasa bagaimana membisik dirimu. Ya, yang bagaimana dia menyeru kepadamu tentang kebenaran itu. Itulah kesadaran tuh, yang kosong itu. Ya, saat kita memandang, ya ini basarnya kan, ini pandangannya. Ya, pasti kita memandang buku, dia mengatakan buku. Ya, kalau kita memandang yang buruk, pasti dia mengatakan yang buruk. Ya, itu buruk itu jangan kamu lakuin. Kalau kita memandang yang baik, pasti dia mengatakan, oh itu baik. Jadi yang berkeinginan itulah yang dikatakan ilah badal tunggal yang bukan disebut dengan zat, bukan disebut dengan nur, bukan disebut dengan sir. Yang tidak ada asal usulnya di alam semesta ini. Ya. Apabila kita menjaga ini sahabat beriman, kita menjaganya semua akan baik-baik saja. Ya. Nah, contohnya sahabat beriman ya, jika kehendak dan keinginan muncul bersamaan maka mana yang harus hilang? Jika pokoknya dalam posisi kebaikan, ya, dalam posisi keberkahan, dalam posisi kesadaran, ya. Nah, tentunya yang berkeinginan dulu, tidak mungkin berkeinginan lalu berkehendak, ya. Nah, kalau dia langsung berkehendak tanpa macam contoh kita ya, mau pergi ke pasar, ya. Nah, tiba-tiba kita pergi ke pasar tanpa berkeinginan dulu, nah, ya, atau berbuat tanpa kita melihat dulu apa yang kita buat. Nah, ini perbuatan manusia, ya. Kadang-kadang makanya sahabat beriman, kadang-kadang ini gagal kita dalam perbuatan. Ya. Bukankah hidayah lalu kenapa ada keinginan dan kehendak? Ya, yang keinginan itu yang berkehendak. Ya. Makanya tidak pernah dia muncul dua-dua, berkehendak lalu berkeinginan, tidak ada tuh. Tidak ada istilah di situ. Pernah kamu merasakan berkehendak lalu berkeinginan? Yang berkehendak yang terburu-buru itu yang dirimu yang manusia itu. Yang berkeinginan itu yang selalu bagaimana mengatakan kamu duluan. Artinya yang menjelaskan duluan. Contohnya saya mau makan, ya. Contohnya atau saya mau berbuat. Ya. Tidak mungkin langsung kita berkehendak di situ. Kalau kita langsung berkehendak berarti kita harus disebabkan kepada diri manusia. Ya, makanya sahabat beriman selalu kita bagaimana terburu-buru berbuat. Ini manusia. Ya. Keinginan bagaimana dia selalu senantiasa dia mengartikan apa yang kita perbuat. Ya.
Contohnya kamu berkeinginan sesuatu, mungkin ada pekerjaan apa atau kamu mau bekerja. Ya. Jadi berkeinginan ini di dalam diri kita ini, tentunya kalau saya bekerja dengan baik, pasti dia sudah akan bicara di situ. Ya. Begitupun juga kita berpergian, ya, atau kita keluar rumah. Ya, harus keinginan dulu yang ke sana. Ya, sebelum kita berkehendak. Ya, makanya kita ini selama ini kita merasa diri kita yang berbuat, makanya kita selalu senantiasa berkehendak sendiri. Ya, seperti yang dikatakan siapa tadi? Ya, datang bersamaan. Ya, tidak ada yang datang bersamaan sebenarnya. Ya. Ya. Kalau dia yang berkehendak, pasti kalau kita berkehendak, pasti yang keinginan itu tidak akan hadir kalau memang kehendak kita itu adalah kehendaknya manusia. Tidak akan ada hadir itu yang berkeinginan. Makanya timbullah penyesalan di situ. Ya, makanya orang terburu-buru itu sahabat beriman tidak ada gunanya. Ya. Walaupun kerjanya dia cepat, tapi tidak akan ternilai bagus. Ya, selalu mengakibatkan penyesalan yang di belakang. Berkeinginan ini bukan berarti harus bagaimana untuk kita memandang, tidak, merasakan, semua mengalami. Ya, ini yang dikatakan berkeinginan. Makanya saya katakan pandangan itu bukan hanya untuk melihat. Ya. Pandangan itu bukan berarti kita hanya menaruhnya kepada yang untuk kita pandang, tapi memandang itu merasakan. Ya. Makanya tidak semua pandangan itu untuk melihat. Ya. Ini yang dikatakan ainul basiro. Ya. Berarti keinginan. Makanya kalau kita menempatkan dengan akal manusia, tidak akan bisa kita sambung di sini. Saya sudah katakan lagi tadi. Ya, berarti keinginan harus hilang. Ini. Ya. Tidak akan bisa kita connect. Makanya kalau keinginan ini kita merasa kita yang berkeinginan, sahabat beriman, ini tidak akan ada bagusnya. Ya. Bukankah keinginan itu yang menciptakan kehendak, tapi kamu merasa memiliki di situ, kamu yang berkeinginan, kamu yang berkehendak. Mohon maaf, saya cuma seorang mualaf. Iya, ya Bang Zuin ya. Jadi kita harus duduk dulu ya, duduk pelan-pelan, kita ngajinya pelan-pelan di sini ya. Tentunya bukan keinginan yang kita hilangkan. Keinginan itulah yang kita timbulkan, tapi dengan keinginan yang baik-baik. Ya. Keinginan yang baik-baik. Keinginan yang dikatakan kesadaran. Ya. Contohnya kamu melihat roti. Ya. Melihat roti itu kan kamu sudah, kalau kamu pengen ada kehendak di situ, pengen merasakan roti, berarti di situ sudah ada keinginan. Ya. Sudah ada keinginan. Kamu lihat perempuan, kita melihat perempuan ya. Tidak mungkin di situ kita langsung jatuh cinta kalau belum ada cinta di dalam, belum ada keinginan untuk kita memiliki dia. Tidak akan mungkin menimbulkan cinta. Ya. Jadi tidak ada keinginan ya. Jadi bukan kita menghilangkan keinginan, tapi keinginan ini yang harus kita jaga. Ya. Makanya jangan kita menguasai keinginan diri kita sendiri. Ya, biarkan dia berkeinginan sendiri. Ya, dengan bagaimana dia yang menyadarkan kita, dia yang menjelaskan kita. Contohnya begini. Ya. Kita melihat satu barangnya orang yang berharga ya, atau emas. Ini sudah ada keinginan, ya, sudah ada keinginan kita mau ngambil, ya. Tapi arasnya kekuasaan, pandangan basar ini mengartikan, sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya itu adalah barang orang, ya. Dan jika apabila kita takluk kepada kehendaknya, ya,
kehendak. Jadi yang memunculkan keinginan itu menjadi baik. Ya. Ya, memunculkan keinginan menjadi kehendak menjadi baik, sehingga tidak kita melakukan sesuatu perbuatan tadi. Itu yang dikatakan bukan sir, bukan zat, bukan nur. Ya, bukan apapun yang tidak ada asal-usulnya di muka bumi ini. Kita merasakan, kita dicubit, itu keinginan, itu artinya merasakan, itu meliputi semua. Dalam merasakan, ya, dalam melihat, dalam gerakan, itu semua yang berkeinginan atau atau dikatakan dia berkehendak sesuai dengan pikirannya. Dia berkehendak sesuai dengan keakuannya. Dia berkehendak sesuai apa maunya gitu. Ya. Cuma kita bagaimana untuk menjaganya keinginan ini. Tuhan ini kan yang kamu tetapkan, kan kamu ingin artinya kamu di situ ingin mengenal Tuhan. Ya. Jadi yang membenarkan Tuhan itu adalah dirimu tadi. Ya, yang menimbulkan kesadaran tadi, yang menimbulkan kekosongan tadi adalah dirimu. Ya, adalah dirimu itu. Makanya kalau kita tidak yakin di situ, kalau kita tidak yakin sahabat beriman dan tidak mampu kita menjaga keyakinan ini atau keinginan ini, ya, yang menghadirkan kebenaran Allah itu kan diri manusia, dirimu itu. Ya. Ya. Makanya dikatakan Allah itu fleksibel, natural, alami dia. Kamu nyolong, ya dibiarin aja gitu. Ya. Dia tidak turun dengan tangannya dari langit lalu dia memukul kamu, enggak. Ya. Silakan berbuat, ya. Tapi saya sudah turunkan peringatan tadi. Melalui arasnya tadi kekuasaan terhadap dirinya. Ya. Arasnya kekuasaannya, ya, yang berkeinginan ini mau-mau aja nih, ya, kamu mau nyolong mau apa terserah kamu, ya, katanya Tuhan netral, ya, Tuhan ini netral, alami dia. Makanya dikatakan kekosongan atau dikatakan kesadaran, ya, tapi awas, ada aras, ada kucinya, ya, yang selalu ya, ada batin-batinnya, ya, yang selalu memberikan kamu peringatan. Ya. Jadi walaupun dia ini kita membawa kemana-mana pun untuk berbuat maksiat, dia berkeinginan juga begitu tuh. Makanya dikatakan maling itu perbuatan Allah, makanya dosa. Ya, makanya dosa. Karena kita membawa kehendak tadi, keinginan ini ya senantiasa ikut-ikut aja. Tapi ada peringatannya di situ. Ya, ada yang memberitahukan di situ arasnya, kucinya tentang kehendak bagaimana. Makanya inilah kesadaran mutlak. Makanya yang mendirikan bagaimana yang mengadakan Tuhan itu adalah dirimu. Yang membenarkan Tuhan itu adalah dirimu. Ya. Kalau kita hanya cuma sekedar ngomong-ngomong, kita bertuhan, lalu kita tidak membuktikan Tuhan itu di dalam diri kita, nggak akan bisa. Ya. Jadi kita lebih paham, saya menerangkan sedikit, ya. Jadi sifat-sifat Allah ini di dalam diri itu sahabat beriman tidak asing lagi kita sebut dengan sifat nurani, ya. Nah, ini kodat-kodatnya ya, saya sampaikan. Ya. Tidak lagi kita sebut dengan sifat nuraninya, ya. Nuraninya Allah pada maujud jasad, ya. Ingat ya, harus kita paham merangkai apa yang dipahamkan. Ya, sifat-sifat Allah di dalam diri itu tidak asing lagi kita sebut sifat nuraninya Allah pada maujud jasad. Sifat rohaninya Allah dengan maujud Muhammad. Dan sifat batinnya Allah dalam maujudnya nyawa. Ini semua batin-batinnya ya. Ya. Kita harus paham.
Dan sifat isyarahnya Allah dengan sifat batin. Dan sifat keadaannya Allah dengan sifat sir. Di sini semua dikatakan kehidupan tadi. Yang kita ketahui itu adalah nama makomnya. Ya, ada arasnya, ada basarnya, ada kodrat iradatnya. Ya, dia yang mana? Yang tidak dikatakan zat dan nur tadi. Yang tidak dikatakan kodrat tadi. Atau dikatakan diri. Atau kosong, atau wujud, atau sukuninya. Ya, ini makomnya, bukan wujudnya ya. Itu nama sebuah makom. Makom bertauhid kepada Allah. Yaitu tauhid kita adalah sekarang mungkin tauhid ilahiyah. Tauhid sekarang kita adalah tauhid ilahiyah. Ya. Tauhid ilahiyah. Lalu kita menuju kepada tauhid goibiyah. Ya, kita berhenti di mana hamba Allah? Kita berhenti pada tauhid siriyah. Ini aturan tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi persoalannya sekarang setelah kita mendalami segala wujud nur yang kita kaji nurul ala nuril, adanya nur di dalam nur. Semua dikaji makomnya adalah nur. Atau dikatakan nurani Allah. Yaitu dirinya dan begitu juga yang kita mengaji tentang potensi zatullah atau dikatakan zatnya Allah yang menjadikan nur tersebut yang disebut dengan hayatnya Allah yaitu rohani bagi diri. Ya. Kodrat Muhammad SAW itu pun tidak asing dikaji. Meskipun itu adalah kemuliaan terbesar bagi Allah dalam mewujudnya Muhammad dalam rangka mendirikan kehambaan dirinya sebagai umat. Ya. Umat dalam konteks agama bisa dipedomangkan oleh sifat-sifat kerohanian dan nuraninya menuju hakikat diri. Yang mana diri itu akan datang menghadap kepada Allah dalam sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga sebaliknya kalau kita mengkaji pokok awal diri bertuhan yang pernah kita kaji dalam adanya sifat, ya belum adanya zat, apalagi adanya makhluk. Tapi dia sudah ada. Ya. Sudah ada wujud yang bertuhan pada sebuah wujud. Makanya dikatakan wala yazkurul insanu ana khalaq nahu min kalbu wa lam yaku syai'a. Ya, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah mengadakannya dahulu, tapi mereka belum kelihatan. Makanya saya katakan awal diri adalah Tuhan, awal agama adalah marifatullah, yaitu mengenal nama Allah. Dan kembali diri pada diri dalam kalimat innalillahi. Ini yang menjadi sesuatu ibadah. Ya. Dalam kita menjalankan ibadah yang disebut marhalah muqarabah, contohnya dalam sholat. Ya. Sholat ini yaitu perbuatan ibadah rohani kita. Apakah kita itu sebuah nur? Itu yang sudah dikatakan keumatan? Apakah adanya zat itu sudah dikatakan keumatan? Dan bagaimana kita mendapatkan suatu dikatakan diri, hakikatnya Allah, dan sifat bagi Allah? Setelah kita kaji dari nur, zat sampai sir batin, itu semua makom sahabat beriman. Ya. Makom demi makom yang dihalalkan oleh Allah tadi. Dalam rangka man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Tapi karena potensi hu di situ bicara dalam bentuk aku. Menjadikan semuanya itu menjadi akunya Allah. Mana akunya Allah tadi? Itulah yang saya katakan yang keinginan. Jadi itu tidak mudah. Karena dia halus. Ya.
Diri halus, saking halusnya kadang-kadang kita tergelincir ke bawah. Ya, merasa diri kita, merasa berkeinginan diri kita. Sama artinya kita mendirikan sholat itu. Di dalam sholat itu sendiri akan terjadi, ya bisa kalau kita sudah melakukan penghadiran di dalam bismillah. Ya, pengangkatan diri dan Allah sebagai ilahiyahnya kita. Ya, amalia atau tafakurnya tak bisa dilakukan di dalam sholat tadi. Di dalam sholat itu adalah sifat jadi. Ya, hanya tinggal sifat mikrotnya. Nah, semua daripada yang kita sebut dari awal tadi, mulai dari nur zat batin sir, apakah salah satu itu yang jadi Tuhan atau semuanya? Ya. Apakah kita katakan antara salah satu itu Tuhan atau semuanya tadi? Makanya sebagai maujudullah atau satu-satu, kalau dikatakan satu-satu itu adalah sifat bagi Allah. Ya, bersifat di kala keumatannya, yaitu sifat Muhammad pada diri. Ya, bersifat ke alamnya, nurani, ya, pada sifat Adam. Dan bersifat di kala ketuhanannya adalah batin atau rabbani bagi diri. Tapi mana sir yang sebenarnya? Apakah ada sir usir atau rahasia di dalam rahasia? Ada rahasia di dalam rahasia atau di balik rahasia? Pasti ada. Makanya kalau dikatakan sebuah batang diri, sebuah diri, ya, tidak boleh dari nur sampai ke sir tadi. Kalau masih terpisah dalam mengamalkan, itu berarti kita masih dalam rangka tafakur. Makanya keinginan tidak bisa bersekutu dengan kehendak. Kehendak tidak bisa bersekutu dengan perbuatan. Atau dia sudah bersifat kepada zatnya. Tapi dengan bagaimana? Harus dengan keinginan yang sadar tadi. Karena dalam rangka marifatullah, mengenal Allah, kita perlu mengadakan, dikatakan marifatul izzatullah. Marifatul izzatullah ini dikatakan marifatul asma Allah, ya, ada dikatakan marifatul afalullah, ada dikatakan marifatul asma Allah. Ya, tidak satu marifat itu. Nah, sekarang dalam rangka kita menghadirkan diri dan Allah dalam satu batang diri, hanya dalam saksi, dalam pandangan yang beradab, yang berbeda. Ya, itu punya cara tersendiri. Hanya dengan satu batang diri, satu diri di situ, semuanya ada. Ada umat, ada Tuhan dalam satu diri. Makanya dia tidak bisa bertentangan. Ya, Tuhan dengan Allah tadi kan saya sudah kasih tahu. Allah itu nama, alam, zat. Ya, yang keinginan ini yang berkehendak atau dikatakan bersifat kepada zatnya. Yang berkeinginan ini siapa? Yang menimbulkan kehendak tadi yang dikatakan sudah bersifat kepada zatnya. Zatnya ini Allah. Apakah kamu mau pisah-pisahkan itu? Kamu mau pisah-pisahkan namanya dengan pemiliknya? Ya. Ini dikatakan wahid, bukan ahad. Ya. Perhatikan sahabat beriman. Ya, ini bukan ahid. Ya, ini bukan ahad atau ahid. Ya, tapi wahidnya Allah. Ya, di dalam diri ada diri di dalamnya lagi. Ya, satu diri. Di situ ada umat, ada Tuhan. Kalau kamu bersiap menjadi hamba, hamba itu kan nama. Alif lam lam ha, apa jatuh pada zat. Ya, kalau kamu siap bertuhan kepada ilah, kamu siap menjadi hamba, ya, kamu harus ikuti yang keinginan tadi.
Nah, lalu siapa yang menerangkan di situ? Bukankah kekuasaannya tadi dalam pandangan yang menjabarkan tadi apa yang kamu lihat? Ya. Ya, yang memisahkan apa, yang membedakan apa. Makanya kalau kita bermarifat dan pensaksian bermarifat kadarullah, baru bersaksi kehambaan Allah di situ. Baru bisa kita menemui Tuhan. Ya, Tuhan bila yang sebenar-benarnya Tuhan. Tapi kalau masih terpisah dalam kajian, itu masih dalam tingkat amalia. Ya. Masih tingkat amalia dan tingkat ibadah. Ya, masih dalam rangka tazakur, tafakur, istiqomah. Ya, masih dalam amalan-amalan, tarekat, tasawuf. Tapi kalau sudah datang yang sebetul-betulnya diri dengan satu nama, maka disitulah kodrat yang sebenarnya. Disitulah Allah, disitulah umat, makanya benar. Al-ma'budun alal watahudun, hanya aku yang menyembah diriku sendiri. Ya, jadi penyatuan seluruh pada sifat tadi. Makanya kalau kita awal memang harus tafakur pada sifat-sifatnya dulu. Ya, makanya kalau kita awal harus belajar pada tafakurnya dulu, pada tafakur pada sifat-sifatnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur itu apa yang saya katakan tadi? Tafakur itu sujud taat kepada kehendak, tunduk kepada kehendak. Dia sudah bersifat kepada zatnya, itu yang kita takuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafakur itu kita bagaimana tunduk dan patuh, atau dikatakan ruku. Ya, sifat tidak mempersekutukan Allah. Buktikan sifatnya Allah itu. Mana yang sifat yang baik, mana yang sifat yang berguna bagi orang lain, mana sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Ya, matikan dirimu di situ. Bangkitkan yang 7 nur di dalam dirimu. Kodrat, irada, sama, basar, kalam, atau dia sudah bersifat kepada zatnya. Ya, tapi kalau dia datang bersifat pada sifatnya sendiri, bersifat pada zatnya sendiri, maka itulah yang dikatakan kedatangan milahnya. Milahnya ini kehidupan. Ya. Maaf ya, bukan kehidupannya. Milah ini hidupnya. Ya. Dan si bila kepada si fanafila. Makanya kalau dalam sholat itu bukan persoalan main-main ya. Ya, kalau kita berbicara dalam sholat itu bukan persoalan main-main itu. Ya, makanya dikatakan tauhid sahada sholat itu. Ya, itu dikatakan ihram. Ya, ihram itu tapi masih 2. Itu belum namanya takbiratul ihram. Ya, ihram itu tidak ada batasan lagi. Yang membatasi hanyalah satu yang bermarifat, satu juga yang menyaksikan. Makanya gaun haji itu dikatakan gaun ihram ya. Tidak ada batasan, tidak ada jahitan di situ. Ya. Makanya siapa yang bermarifat, siapa yang menyaksikan, dan apa yang kodrat diri yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita, di kehidupan ibadah tadi. Siapa sin la to itu sebenarnya? Siapa yang menjadi alam sholat yang sebenarnya itu? Ya, ini harus dicapai dengan bagaimana kita pengamalannya di luar sholat. Ya, kalau sholat sudah tajali sahabat beriman, kalau tadaburnya belum selesai.
penghadirannya di dalam rangka tafakur dan tazakur belum kita saksikan, maka belum boleh kita masuk. Belum kita saksikan, belum kita boleh masuk dalam waktu sholat. Ya, waktu itu adalah ba'da. Ba'da itu perjalanan batin. Ya, perjalanan batin. Makanya sudah saatnya kita menyatakan, ya, beda dengan wato'a. Ya, Innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimi sholatu li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku lagi. Itu baru sholat. Itu baru bisa sholat. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah, itu baru bisa sholat. Tapi kalau sesungguhnya aku ini manusia, itu yang bersekutu. Ya, jadi perlu kita tahu dan wajib. Ya. Halusnya pengetahuan tentang ibadah syahadah itu, sahabat beriman, satu daripada kajian seluruh diri. Rangkaian tauhid itu adalah makom-makom diri. Makom diri pada Adam, ruh, nur, dan zat. Sifat batin sir. Itu akan terhimpun alafa atau dikatakan alam batin. Ya, menjadi satu dalam rangka al-wahidun wa wajudun ahadun. Hanya ada sifat ahad di dalam dan wahid Tuhan dalam diri. Ahad bersifat marifat, sifat Allah bagi diri, bersifat aftar disebut Allah. Sifat wahid bagi diri, itu yang dikatakan sifat badal disebut dengan diri atau satu, itulah ilah. Yang dikatakan yang berkeinginan tadi. Ya, itu yang membuat tubuh kita ini merasa semua, mengadakan semua. Yang membuat tubuh kita ini bergerak, yang membuat tubuh kita ini melihat. Ya. Makanya sahabat beriman, sebelum kita mengenal yang berkeinginan itu, harus kita belajar dulu untuk kita bagaimana tafakur kepada sifatnya tadi yang saya katakan tadi, menuju fanafila. Ya, mematikan diri. Kalau kita tidak mampu mematikan diri, nanti kita merasa kita yang berkeinginan di situ. Ya, lihat cewek-cewek, keinginannya banyak. Ya, karena dia merasa yang melihat. Ya, lihat duit banyak di tempat tidak ada orangnya, keinginan nyolong mulai muncul di situ. Karena dia merasa yang melihat, sehingga dia berkeinginan lah di situ. Bukankah saya sudah katakan, ya, Allah itu artinya Tuhan itu dia netral, ya. Makanya sudah dikatakan, ya, saat manusia dikumpulkan di api neraka, lalu turunlah Allah di situ, Tuhan. Lalu dia berseru, bukankah aku sudah turunkan peringatan terhadapmu, wahai manusia? Tadi batin-batinnya itu yang mengatakan, yang arasnya, yang basarnya, yang kodat irada sama basar kalam itu. Ya. Jadi sebelum kita mengenal yang berkeinginan itu, harus kita mengenal bagaimana kita tafakur dulu kepada zatnya. Harus tunduk kepada zat. Ya, harus tunduk kepada Allah itu. Harus tunduk kepada kehendak. Ya, zat itu Allah, ya. Alif lam lam ha. Tunduk, biar tidak bisa dengan namanya tuh. Ya, Tuhan dengan Allah. Tuhan bernama Allah, tidak lagi pisah. Yang berkeinginan dan berkehendak. Tidak lagi bisa. Ya, gitu. Ya, itu sudah mulai karena kita sudah tafakur kepada kehendak, kepada sifat. Ya, selagi kita melihat itu barangnya orang, ya, ini barangnya orang nih. Karena sudah ada yang memberi peringatan terhadap saya. Siapa yang memberikan peringatan terhadap saya? Arasnya. Ya, atau basarnya.
Dan ada yang memperingatkan di situ. Ya. Yang memperingatkan itulah keinginan sebenarnya. Ya, semuanya dia yang meliputi. Ya, makanya sahabat beriman ya, dia tunjukkan dulu kodat-kodatnya, batin-batinnya. Nanti kamu menemui aku, katanya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenal dulu kekuasaanku itu kepadamu, baru kenal aku. Ya. Kenal dulu kekuasaan Robbiku itu. Ya, kenal dulu sifat kehambaanku itu yang tidak bersekutu denganku. Kenal dulu mana sifat kehambaanku itu. Sifat kehambaan tentunya kita harus ikuti apa yang dimaukan oleh Allah tadi, apa yang diinginkan, apa yang dipandang dengan kebenaran tadi, dengan pada Allah tadi, pada Tuhan tadi. Makanya kita selalu memisah-misahkan. Nanti kalau sudah ini menjadi kebiasaan, pasti keinginanmu akan menjadi terbiasa tuh. Ya, tidak ada lagi keinginanmu di situ merasa memiliki tubuh itu. Hanyalah keinginan Allah semata. Kalau sudah hanya keinginan Tuhan yang bernama Allah semata, pasti dia akan selalu senantiasa berkeinginan dengan baik-baik. Karena dia sudah terjaga, sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dia komplit di situ, sudah komplit keinginan, kehendak dan yang melakukan, merasakan dan mengalami dan bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Ya. Keinginan berhubungan, tafrid merasakan bagaimana kita memandang, mengalami bagaimana tentang kehendak, tentang bagaimana dia bersifat kepada zatnya. Tafakur dulu di situ. Makanya tidak ada tobat yang paling baik di sisi Robmu ya Musa selain engkau mematikan dirimu. Biar kamu itu berkeinginan yang baik-baik. Kalau kamu sudah berkeinginan yang baik-baik, pasti tujuanmu akan baik, pasti kehendakmu akan baik. Tapi kalau keinginanmu buruk, kata hatimu buruk, pasti akan kehendakmu juga buruk, pasti akan perbuatanmu juga buruk. Keinginan keluar dari mana, sahabat beriman? Bukankah keluar dari lubuk hati yang paling dalam berkata? Bukankah dia muncul dalam lubuk hati yang paling dalam yang dikatakan kolbi? Makanya sahabat beriman dengan pemahaman, artinya diturunkan pemahaman begini biar kita mengetahui jalur-jalur tauhid tadi. Ya, untuk bagaimana tidak bisa langsung kita mendobrak kepada Allah. Tidak bisa kita langsung mendobrak untuk mengenal Tuhan. Ya, harus kita melalui proses-proses tingkatan-tingkatan rohani. Ya. Untuk kita bagaimana membelajarkan rohani kita ini supaya bagaimana dia mampu terbiasa. Ya, makanya turunlah itu ilmu pemahaman-pemahaman itu untuk kita membelajarkan, untuk kita mengujiankan rohani kita. Makanya kalau rohani kita, kualitas rohani kita masih rendah, 20%, ya tentunya kita tidak akan, ya artinya derajat kita bagaimana juga akan rendah. Apalagi banyak yang kita tidak tahu. Ya, nanti kalau sudah tidak banyak yang kita tahu, ini kita akan mencampur-campurkan tentang kebatilan dan hak. Kalau kita sudah mencampur-campurkan hak dan kebatilan akan menjadi rugi kita. Ya, contohnya apa? Sholat. Ya. Sholat adalah tempat pertemuannya kita dengan Tuhan. Ya. Ini tempatnya yang hak ya. Ini hak nih. Atau dikatakan keberkahan, tempat keberkahan. Lalu kita bawa kebatilan di situ, bawa kemanusiaan di situ. Ya. Kita sudah di tempatnya keberkahan, tidak mendapatkan keberkahan. Inilah orang-orang yang paling merugi. Karena dia mencampurkan hak dan kebatilan tadi. Mana yang dinafiskan, mana yang diisbatkan di dalam sholat itu. Dia campurkan. Dia mencampur-campurkan dengan sifat kemanusiaan. Orang bilang dia sudah di tempatnya harta karun, ya. Dia sudah melihat ujung matanya ini semua emas di sekelilingnya. Setelah pulang dari pulau, dia tidak membawa emas.
Rugi kagak? Rugi. Sudah di atas tumpukan emas, tidak membawa pulang emas. Rugi. Kita sudah di tempatnya sholat, kita sudah melakukan ruku dan sujud, sudah capek-capek. Lalu kita bawa pulang di rumah, tidak ada apa-apa, kosong. Hanya kita membawa dosa. Rugi kagak? Rugi. Makanya dikatakan, inilah yang dikatakan umat-umat Nabi, umat-umat Rasulullah itu umat-umat yang paling merugi. Ya. Ini yang harus kita takuti. Makanya yang berkeinginan, yang berkehendak, dan yang melakukan, artinya yang sudah mengerjakan, itu tidak bisa terpisah. Ya, berhubungan, mengalami, dan merasakan. Atau dikatakan tauhid, tafrid, dan tajrid. Yang berkeinginan tidak bisa bersekutu dengan kehendak, kehendak tidak bisa bersekutu dengan perbuatan. Harus sejalan. Ya, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Makanya itu yang dikatakan bukan zat, ya, bukan nur. Itulah yang terbecis di dalam hatimu. Itulah yang terbentuk di dalam jiwa dan ragamu. Itulah yang berkata di dalam naluri hati yang paling dalam. Yang tadi yang sedikit saya katakan, itulah yang dikatakan ayat-ayat suci. Ayat-ayat suci itu dikatakan kalamullah, omongannya Allah, omongannya Tuhan. Ya. Lihat apel segar di supermarket, siapa yang mau di situ? Kan Tuhan yang mau di situ, pengen beli. Ya. Tentunya keinginan yang duluan sebelum kita berkehendak untuk merangkul saku kita, periksa uang, lalu kita bekerja bagaimana untuk kita pergi ke kasir. Dia senantiasa dilayani oleh sifatnya. Ya, setiap dia berkeinginan selalu senantiasa dilayani oleh sifatnya. Dia tidak bersekutu dengan sifatnya. Karena sifatnya itu adalah kehambaan bagi dirinya yang tidak bersekutu dengan dirinya lagi. Itu yang dikatakan hamba. Makanya kalau kamu merasa masih kamu berkeinginan di situ, kamu yang berdiri di dalam sholat dan kamu bersekutu dengan kehendakmu, ya tentunya di situ akan bersekutu dengan hamba tadi. Karena kamu sudah merasa dirimu yang berdiri, yang kamu sudah berkeinginan tadi, kamu merasa dirimu. Paham? Ini saya sudah masuk di dalam inti ya. Ini kita sudah masuk dalam inti, ini saya sudah kasih tahu rahasianya. Insya Allah Bang Hamba. Ya. Jadi itu yang disebut bukan nur, bukan zat, bukan sir. Tidak ada asal usulnya di dunia itu. Yang tidak bisa disebut-sebut, Adam kah, Muhammad kah, tidak bisa disebut. Ya. Tidak bisa disebut dia Adam atau Muhammad atau wujud atau tidak bisa disebut karena dia memang kosong di situ. Ya. Makanya kalau kehendak ini belum sejalan dengan apa yang dia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah, tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan kalau dia belum bertafakur dengan sifatnya tadi. Atau kehendak, atau dikatakan Robbil Alamin. Tapi kalau tafakurnya ini, kalau kehendak ini, kalau dia sudah bersifat dengan baik, dia sudah bagaimana tentang Allah tadi, ini kan kita asma dulu katanya. Nah, kita ini kan asma dulu mengenalnya, asma, baru kita mendirikan husnanya. Ya, bagaimana kita selalu mencegah perbuatan keji dan mungkar, baru kita ketemu Tuhan. Ya.
Nah, disitulah kesadaran yang ngomong. Berarti ini ya dia yang terang benerang itu. Nah, tapi kalau kita sifatnya belum baik, ya, atau dikatakan dia bersifat kehambaannya tadi, dia masih bersekutu dengan Tuhan, ya. Nah, dia masih berkeinginan pas dia melihat, ya, tapi masih ada keinginannya dia mengambil, berarti dia masih bersekutu dengan Tuhan. Ya, Pak, walaupun di situ arasnya sudah mengatakan jangan kamu ambil, atau dikatakan basarnya tadi jangan kamu ambil, atau dikatakan jabarul tadi sifat menyampaikan kebenaran, walaupun sudah menyampaikan tetap mengambil. Ya. Makanya selalu saya kiaskan, kalau kita lagi makan pasti duluan berkeinginan, ya, lalu dia dilayanin oleh sifatnya, gerakan tuh, ya, dilayanin dia, ya, ngambil piring, ya, cuci tangan, sendok nasi, selalu. Makanya apakah kita tidak sadar selama ini selalu dilayanin oleh keinginan kita sendiri, ya, selalu, ya, apakah kita tidak sadar selama ini selalu kita dilayanin oleh sifat kita sendiri? Sifat yang bagaimana datangnya dari keinginan kita. Ya, kalau pengen kaya cari duit. Ya. Kalau lapar pengen makan. Ya, kalau capek pengen istirahat. Yang berkeinginan itulah yang senantiasa bagaimana dilayanin oleh sifatnya. Bun, sama yang 4 bun. Ayah udah makan. Ya, apakah kita tidak merasa selama ini pengen kaya, berkeinginan kaya? Nah, sifatnya yang layanin kan? Sifatnya yang layanin. Ya, kerja keras-keras, ya, banting tulang, ya, dilayanin oleh siapa? Oleh sifatnya. Dia bersifat kepada zatnya. Dia bersifat kepada zatnya, kulit, daging, urat, dan tulang. Banting tulang dia. Karena yang berkeinginan pengen kaya. Ya. Nah, makanya sahabat beriman, tanpa kita melewati dengan kita membelajarkan tentang bagaimana sifat ini biar tidak bersekutu dengan keinginan pemilik yang berkehendak ini, harus kita memperbaiki dulu sifat tadi sebagai kehambaan Allah dalam diri kita. Ya, harus kita memperbaiki dulu sifat kehambaan tuh. Ya, harus kita tafakur dulu kepada zatnya. Ya, tafakur ya kepada sifatnya. Makasih Bang Mawar ya. Semoga Bang Mawar diberikan keberkahan. Ya, dan rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Berkah selalu Bang Tama. Berkah. Kalau kalau Kanevi, kalau rasa haus pengen apa? Minum. Nah, itu dilayani oleh sifatnya kan. Subhanallah. Nah, makanya senantiasa kita menjaga dulu bagaimana kita bertafakur, bagaimana kita sujud dan patuh kepada sifat, kepada kehendak tadi. Ya, itu sifat kehambaan dulu ya. Jadi kita menuju fanafila itu menuju sifat kehambaan dulu. Biar tidak dia sekutu dengan keinginan tadi. Atau dikatakan ilah badal tunggal wahid. Itu ya dikatakan diri ya. Diri itu tidak bisa disebut dengan apa-apa. Karena dia tidak ada asal-usulnya. Ya. Bukan diri siapa-siapa ya. Bukan diri batin ya. Bukan diri nafsahu, bukan diri sir, bukan diri siapa-siapa ya. Dirinya Tuhan itu semata. Ya, karena diri itu banyak ya. Ada nafsin, ada nafsu, ada nafsahu, ada nafsihi, ada nafis. Itu bukan Tuhan tuh. Ya, cuma dengan ini cuma dengan ini sahabat beriman, itu semua makomnya. Makanya harus kita kenal dulu mana yang kita perbaiki, mana yang kita jaga. Nafsu harus kita banyak perbaiki biar aman dia itu nafsu.
Ya, mana nafis, mana kemanusiaan harus kita jaga. Ya, jangan kita bawa-bawa dalam sholat, karena itu yang dinafiskan. Diri kemanusiaan dalam sholat itu yang harus dibuang. Ya, tapi kalau dalam keseharian, ya munculkan itu sifat nafis, sifat tentang kemanusiaan atau manusiawi. Ya, yang barokah, ya, yang berguna bagi orang lain. Ya, diri manusiawi namanya, diri manusiawi, ya, diri yang barokah. Ya, jadi kalau kita sudah paham di situ, oh, saya pengen apa kamu? Pengen naik mobil. Dia sudah digerakkan tuh, dilayani oleh sifatnya. Oke, saya ngambil kunci mobil, nyalain mobil, lalu saya jalan. Kupikir beli dulu mobil. Masya Allah, ya. Saya sudah kecoplosan nih. Saya sudah main buka-bukaan ini. Nah, gitu sahabat beriman, ya. Tapi ya, jadi seharusnya kita harus menuju fanafila dulu, ya. Nanti di situ kita akan sadar dengan sendirinya, akan dipertemukan dengan sendirinya diri Tuhan itu. Cuma karena minta maaf, karena saya sudah kecoplosan, ya, minta maaf. Ya. Bagus, alhamdulillah. Mau tanya Bang Hamba. Iya, silakan Umi. Itu tadi kan tentang Bang Hamba menjelaskan kefanafila. Terkadang batin ini juga meminta itu Bang Hamba. Tetapi banyak yang mengatakan, menyampaikan begitu, hati-hati kalau tanpa bimbingan. Misalkan contoh kayak saya, kan guru saya Bang Hamba, kita jauh sekali. Saya mau mau mencoba untuk berfanafila itu, saya takut kebablasan Bang Hamba, karena katanya harus ada pendampingnya. Untuk jangan sampai, katanya banyak kejadian kalau habis seperti itu kadang tidak kembali. Apakah itu yang dimaksud dalam penjelasannya Bang Hamba? Itu aja Bang. Iya. Itu aja Bang. Maksudnya tidak kembali ini dalam model bagaimana? Kehilangan nyawa Atau- Bang Hamba, keterusan gitu. Misalkan dia sudah bertafakur, pokoknya dia udah dalam tuh, udah bisa. Tiba-tiba ada yang nggak tahu bagaimana gitu, keterusan gitu Bang Hamba. Kalau ada pendamping, maka itu pendamping itu yang mengawasi keberadaan nyawanya itu muridnya gitu, misalkan mau ini. Itu yang membuat sebenarnya banyak orang takut menjalankan itu ketika tidak ada guru pendampingnya gitu. Kalau itu namanya Umi, namanya itu zikir. Ya. Itu yang dikatakan zikir nafas atau dikatakan zikir ruh, itu memang harus ada penamping. Yang dikatakan fanafila ini bertobat. Oh, oke. Iya, Kalau dikatakan secara diri. tobat berarti yang 7 itu Bang Hamba harus kita Iya, hilangkan. makanya yang Menjalankan dikatakan sifat-sifat. makanya dikatakan fanafila itu menuju bertobat, kita hilangkan keakuan kita manusia, Oke. merasa memiliki, Oke. ya, merasa kita yang berbuat, ya, merasa kita yang melihat. Ya. Makanya itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, matikan dirimu yang Musa, karena itulah tobat yang paling baik di sisi Robmu. Oke. Itu yang dikatakan fana, ya. Terus kalau dengan perbuatan kita kan mencoba, namanya kita baru. Kita mencoba Bang Hamba, kadang juga melalui chat di WA bilang, pagi ini teman-teman kita kidam. Tidak cukupkah dengan kidam itu sekaligus kita menghilangkan gitu? Bisa. Menafikan begitu. Iya, bisa.
Mengkidamkan ya, sebenarnya semua harus semua ya, mengkidamkan ya. Jangan dia bertolak belakang ya. Mengkidamkan sambil kita memfanakan, artinya ini kita hidupkan semua dalam keseharian. Iya. Iya, semuanya. Yang Umi yang katakan tadi harus ada pendamping, itu dikatakan zikir nafas, zikir ruh. Makanya saya katakan lagi ya, kalau yang dikatakan zikir ruh ini harus ada yang ada pendamping. Ya. Bukan berarti kita itu meninggal, tidak ya. Karena kita keasikan di alam sana, tidak mau kembali. Nah itu dia katanya Bang Hamba, emang begitu bilangnya. Makanya kita bisa kembalikan. Bukan berarti meninggal. Ya, begitu. Iya. Ya, bukan berarti meninggal. Artinya kita tidak kembali lagi ke dalam kesadaran semula tadi. Iya, makanya dipulangkan di situ. Iya. Makasih Bang Hamba. Iya. Cantik, saya udah ya. Iya, makanya indah tuh diperjalankan di alam arwah, ya, diperjalankan kemana gitu, diperlihatkan bayangan surga. Makanya indah, makanya orang-orang yang begitu cepat meninggal, gitu. Ya, iya, makanya yang memiliki zikiru dengan zikir nafas itu ya orang-orang yang sudah ini pengen ke sana gitu, begitu. Ya. Kan kita lagi tahap itu Bang Hamba, maksudnya kita lagi tahap menuju Panapila, tapi sekarang kan Bang Hamba udah memperjelas lagi, jadi supaya kita tidak salah arah juga gitu pemahamannya. Neneng kan baru duduk manis dulu ya Neneng. Biasanya dikasih tahu cara-caranya, tenang aja Neng. Kemarin nanti diulang lagi sama Pak Guru ya. Jadi itu aja Bang Hamba, kita insya Allah kita bisa pelan-pelan istiqomah membawa diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dikatakan fanafila itu kan bilangnya kan Islam itu masuk surga semua. Masuk surga tentunya dicelup dulu, dicelup ke neraka, ya baru masuk surga. Tadi itu yang fanafilanya itu, ya biar kosong. Ya, jadi yang dikatakan menuju fanafila itu menuju dalam bertobat, ya mematikan diri. Selama ini kan kita merasa kita yang melihat, ya kodrat iradat sama basar kalam itu kita merasa kita memiliki sifat manawiyah itu, kan? Kita merasa kita yang berkehendak, kita merasa kita yang berkeinginan, kita merasa kita yang bergerak. Semua kita merasa, itu yang dikatakan bersekutu dengan Allah. Itulah yang paling buruk di mata Allah, yang kotor-kotor jiwanya. Itulah yang dikatakan najis, manusia yang najis. Ya. Merasa dirinya. Makanya sahabat beriman, saat kita kembali dalam kesadaran itu, pasti kita itu akan tersiksa. Ya, tersiksa apa? Bukan tersiksa karena kita dibanting, tidak. Perasaan kita itu kayak gimana ya? Yang tadi kita sudah merasa memiliki, sudah menjadi darah daging. Setelah kita melepaskan keakuan manusia itu, makanya sahabat beriman yang dikatakan kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Ya, menyakitkan itulah yang dikatakan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, makanya tidak semua kebenaran itu diterima oleh manusia. Ya, karena hidayah itu turunnya dari tangan Allah. Ya, gitu sahabat beriman. Ya, tidak semuanya. Makanya tidak semuanya faham-faham begini diterima oleh manusia. Karena hidayah itu mahal. Makanya Allah sudah katakan, sesungguhnya orang yang belajar tauhid itu adalah orang-orang yang selamat, orang-orang pilihan saya, kata Allah. Gimana kalau perasaan rasa malu Bang Hamba? Sekarang udah mulai saya tuh banyak malunya gitu. Jadi begini. Maluku di mana? Kita ngomong begini merasa, apalagi kalau misalnya teman-teman kadang bertanya. Aneh lu lebih dari 3, 4 diturunkan nggak siapa ini? Oke. Nakal juga. Karena merasakan ini, karena merasakan itu Bunda. Oke. Nggak apa-apa malu ya, malu kepada Allah.
Ya. Iya, maksudnya malu Iya. karena tidak memiliki itu gitu. Iya, Siapa? itu yang harus kita malukan ya, karena kita ini sebenarnya tidak memiliki ya. Iya. Malu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu yang memiliki semua. Makanya kita ini jangan sombong-sombong ya. Gitu. Harus kita malu. Ya, mana yang dikatakan mana yang dikatakan artinya tidak memiliki, itu yang dikatakan keakuan. Ya. Kita mematikan diri kita itu, mengkosongkan diri kita itu bukan berarti kita itu tidak ada di tempat, ada, tapi kita dalam posisi sadar. Tidak merasa lagi memiliki tubuh itu, tidak lagi merasa memiliki penglihatan itu, tidak merasa memiliki lagi apa yang kita dengar, tidak merasa lagi memiliki apa yang kita yang hidup di dalam diri kita, dalam kelakuan kita, dalam bertindak kita. Jadi kita di situ sudah dikatakan manusia yang berkesadaran. Nah, yang kesadaran itulah muncul ya diri Tuhan. Di situ ada yang dikatakan diri kosong. Ya. Begitu sahabat beriman. Jadi harus yang kita capai dulu saat ini, jangan dulu kepada yang kita tuju ya. Harus bagaimana saya menyampaikan tadi, harus kita belajar dulu menghambakan diri kita ya. Menghambakan diri kita itu yaitu bagaimana kita sudah mampukah kita di situ mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau dikatakan bertafakur kepada sifatnya. Ya, tunduk kepada sifatnya, tunduk kepada kehendaknya, tunduk kepada gerakannya. Ya, inilah orang-orang yang mampu sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sudah begini, dia sudah wajib sholat. Ya. Makanya kebanyakan kita nyolong, kebanyakan kita ngambil uang orang, kebanyakan kita jamret. Kenapa? Kita merasa kita yang bersifat, kita merasa kita yang berkehendak, kita merasa kita yang bergerak. Nah, itu yang harus kita matikan, ya, harus kita matikan. Ya, kodat iradat sama basar kalam hayat. Hayat itu yang mana yang hidup tuh, mana yang bergerak, yang mana yang sama, yang pendengaran, mana yang basah, penglihatan. Jangan kita merasa memiliki. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang diajarkan, ini yang dikatakan tauhid Syria. Ya. Ya. Dalam tauhid itu tidak ada organisasi, ya, tidak ada aliran, ya, tidak ada aliran. Semua terangkum la ilaha illallah, syariat, hakikat, tarekat dan marifat menjadi satu. Nggak ada aliran di dalam. Ya, nggak ada aliran. Ini yang harus kita fana itu awal-awal. Ya, fana harus, makanya tidak bisa kita langsung menuju kepada Tuhan, tidak bisa. Makanya diturunkanlah pemahaman oleh Allah lewat Al-Quran. Al-Quran itulah perjalanannya, atau dikatakan ilmu, atau dikatakan paham itu. Ya, 30 itulah yang dikatakan kenikmatan di dalam diri manusia. Ya, gitu sahabat beriman. Berarti inilah Al-Quran, sifatnya Allah itu. Baru kita ketemu Tuhan yang dikatakan artinya ilah badal tunggal wahid itu. Ya. Kalau anak itu, kalau hu itu masih hamba, ya. Anak-anak itu, ya, itu masih hamba itu, ya, hu itu hamba, ya, akunya Allah katanya, ya, dirinya Allah, ya, masih sifat kehambaan. Di hu itu ada itu adalah bagaimana tentang tadi, ya.
Nah, gitu sahabat beriman. Makanya ada hu, ada ya, a'udzubillah, ya. Nah, qul huwallahu, ya itu masih sifat kehambaan, ya. Nah, karena di situ ada Allah, ya. Qul huwallah, sesungguhnya aku Allah. Allah ini sifat kehambaan, ya, rohani, rabbani, dan nurani, ya, jatuh kepada zat namanya Allah. Nah, tentu namanya Allah ini ada pemilik nama dari Allah itu, ya, yaitu dikatakan ilah badal tunggal wahid, asal mula jadi, ya, itu sahabat beriman. Ya, makanya Tuhan itu menurunkan namanya alif lam lam ha Allah untuk kita kaji. Makanya muncullah marifat asmaul husna, marifat izatullah, marifatus sifatullah, marifatus sirullah, ya, macam-macam marifat untuk mengkaji dari nama tadi, ya, baru kita menemukan yang dikatakan husna, ya, husna menjalankan bagaimana kodrat iradat sama basar kalam, lalu kita dipertemukan yang dikatakan ilah badal tunggal, itulah asmaul husna yang memperjalankan, nanti kita akan ketemukan ilah badal tunggal. Iya, kenal ana baru kita kenal dia, mantap Power Rangers, ya. Di situ sudah ada wow, ya, atau dia. Makanya dikatakan man arofa nafsahu fakot aroha rabbahu. Ini masih pengenalan Allah nih, ya, masih pengenalan kehambaan. Ada hu di situ. Rab itu kekuasaannya, ya, atau dikatakan kehendak, atau dikatakan sifat, dia bersifat kepada zatnya, ya. Ini masih kehambaan ini, ya. Tapi juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tufsirun. Sudah kenal kita di situ, disuruh kenal lagi. Makanya ada kajian sir usir, rahasia di dalam rahasia. Sudah kenal ketuhanannya, sudah kenal kekuasaan atau dikatakan ketuhanan, baru kita mengenal Tuhan. Ketuhanan dengan Tuhan berbeda, kekuasaan dengan penguasa berbeda, ya. Kekuasaan sebagai rahmatan fil alamin, yaitu Muhammad atau Maujudullah, ya. Itu sahabat beriman. Makanya dikatakan wallahu alam, jasad ini adalah alam. Alamnya apa? Alamnya Allah, karena kita ini zatnya Allah, ya, tapi belum dalam potensi Tuhan, ya, masih zat, ya. Makanya sudah dikatakan di dalam kutsinya Allah, jangan kamu bertafakur kepada zatku, tapi bertafakurlah kepada sifatku. Tapi katanya Allah lagi, sambung, ya, ayatnya itu, kafirlah orang yang tidak mengimani zatku, ya. Ya. Karena aku itu tentunya bukan zat, ya. Aku tentunya itu bukan zat, bukan nur, ya, bukan apa-apa. Tidak bisa kita golongkan dengan sebutan apa-apa, ya. Makanya pas sudah kita mengenal asma alif lam lam ha tadi, atau dikatakan Allah, lalu kita mengenal, kita menukil kembali diri kita, ya, karena kata Allah di dalam surah At-Tariq, ya, sesungguhnya manusia itu harus mengetahui dirinya dari mana sebenarnya ia dijadikan. Berarti kita harus disuruh kembali mencari diri kita yang sesungguhnya dulu, mana diri yang fitro itu, ya, mana diri yang suci itu. Sehingga yang asma Allah tadi, Allah itu goib, tenggelam menjadi batang tubuh diri kita. Itulah kulit, daging, urat, dan tulang, itulah zat, ya, tenggelam dia menjadi batang tubuh. Makanya dikatakan di mana kamu memandang, disitulah wajah-wajahnya Allah, ya. Makanya dikatakan namaku adalah Allah, wujudku adalah Muhammad, mim ha mim dal, kepala, perut, dada, dan kaki, ya. Dan yang berkehendak atas segalanya itulah Tuhan badal tunggal, atau dikatakan awal diri adalah Tuhan badal tunggal wahid, ya. Kalau dikatakan diri itu bukan diri siapa-siapa, ya.
bukan diri zat, bukan diri nur, bukan diri sir. Ya, melainkan dirinya Tuhan, dirinya Allah itu. Ya, Tuhan yang bernama Allah itu. Ya, dia tidak berasal dari apapun. Ya, tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran. Ya, tidak bisa kita mengatakan dia sebagai kayak gimana, boleh. Ya, diam kalau kita sudah tahu di situ Tuhan, diam kita lebur di situ. Ya, lebur. Ya, tidak perlu lagi kita sebut-sebutin dia. Ya, nah, cukup kita bagaimana ya menyebut dengan kalam-kalamnya, dengan namanya saja boleh, ya, Allah, ya, Subhanallah, Allahu Akbar boleh. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan itu tidak boleh. Ya, atau kita menunjukkan kepada orang, woi, aku ini Tuhan. Tidak boleh, ya, kafir kita. Makanya kafirlah manusia kalau mengatakan dirinya Tuhan, kafir tuh. Ya, dan kafirlah juga manusia dia mengaku dia pernah melihat Tuhan. Ya, karena hanyalah Tuhan yang melihat Tuhan. Ya, makanya dikatakan alif kembali kepada alif, Tuhan dari Tuhan. Ya, alif kembali kepada alif tuh. Ya, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Ya, gitu sahabat beriman. Jadi yang kita harus jaga dulu sifat kehambaan tadi, yang tidak bersekutu dengan dirinya tadi. Mana dia bersifat kepada zatnya. Ya, harus kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar pada perbuatan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selagi kita masih hidup, lihat batang tubuh kita masih bisa bergerak, Masya Allah, ini adalah gerakan Allah. Ya, dia bersifat, itu dikatakan diri kehambaan, ya, atau dikatakan zat tadi. Ya, dia bersifat kepada zatnya, itulah Allah, ya. Saat kita melihat, memandang, ya, pokoknya selagi kita masih memandang tubuh kita bergerak, disitulah kita harus sadar, harus tahu diri bahwa ini semua adalah kehidupan dan gerakannya Allah. Ya, kita begitu dulu, ya, mencari fanafila dulu, mematikan diri kita. Nah, itu yang dikatakan al-zikri, senantiasa kita mengingat Allah. Ya, itu yang dikatakan al-zikri. Ya, makanya kalau orang yang sudah di tingkat ini, makan ibadah, tidur ibadah, jalan-jalan ibadah, naik mobil ibadah, karena dia sudah membawa gerakan Allah. Ya, makanya orang-orang yang begini yang paling berharga tidurnya daripada orang-orang yang sholat tanpa ilmu. Ya, makanya saat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada sahabat, ya, lalu di situ Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad mengatakan nanti akan datanglah seseorang yang ahli surga. Ya, lalu sahabat di situ bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu di situ seseorang sahabat bertanya, siapakah yaitu ya siapakah dia gerangan ya Rasulullah yang ahli surga itu? Lalu Nabi kita menjawab, dia bukan ahli sholat, bukan dia ahli yang sering menangis dalam sholatnya, dia bukan seseorang yang menangis dalam doanya, tapi dia adalah seseorang yang ahli zikir, yang senantiasa mengingat Allah dalam kesehariannya. Ya, itu yang dikatakan zikir tadi. Selagi kita melihat tubuh kita bergerak, itulah kita mengingat ini bahwa ini adalah gerakan Allah. Siapa yang mengingatkan? Ini pandangannya, ini arasnya, ini basarunnya. Itu yang mengingatkan kita tuh. Ya, jadi dia mengingatkan kita dan hati nurani kita mengakui di situ bahwa ini adalah gerakan Allah semata dan ini adalah alamnya Allah semata. Ya, jadi lama-lama kita terbiasa. Sudah lengkap diri husnanya. Ya, berarti sudah menjadi asmal husna. Wal zohiru rabbi wal batinu abi. Berarti sudah punya zohirnya Allah dan sudah punya batinnya Allah. Lengkap asmal husna. Lalu dihalalkanlah untuk kita memandang diri wujud itu bahwa itulah dirinya Tuhan. Karena Tuhan sudah memandang Tuhan.
Ya, atau Tuhan dikatakan melihat Tuhan, atau dia katakan tidak ada yang mampu memandangku selain diriku sendiri, karena sudah halal semuanya. Ya, inilah yang dikatakan ayan karazia dan ayan sabita, karena kita sudah mampu memandang dengan secara ayan sabita. Dengan ainun sabita, ya. Ainun sabita itu bukan lagi secara ainul basiro. Ya, ainun sabita itu sudah kesadaran mutlak, atau dikatakan sidratul muntaha. Ya, penutupan kesadaran, penutup kesadaran. Ya, itu sudah memandang secara ainun sabita. Ya, memandang secara diri halus. Ini yang dikatakan mata hati. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia untuk melihatku, akan kubutakan matanya untuk memandangku di akhirat. Ini sudah memandang secara ainun sabita. Memandang secara hati, memandang secara kesadaran mutlak. Lepas marifat, lepas ilmu, lepas iman, yang duduk hanyalah la maujudun ilallah. Ya, begitu sahabat beriman. Itulah perjalanan dari akhir perjalanan manusia. Ya, itu dikatakan sudah duduk di kadam. Ya, sudah melalui apa? Sudah melalui ilham, sudah melalui wahyu, sudah melalui laduni, sudah melalui irhas. Dia sudah duduk di kadam. Ya, ini dia sudah perangainya, sudah sifatnya sudah wali. Ya, sudah dia mengimani tentang bagaimana wajibul wujud. Dia sudah mengimani tentang tiada dalam ketiadaan, ada dalam ketiadaan. Ya, gitu sahabat beriman, ya. Sudah mengimani, ya. Bisakah kita begitu hamba Allah? Semua manusia itu bisa, ya. Karena Allah sudah mencurahkan semua segala kerahasiaannya, Allah sudah mencurahkan segala karamatulannya, Allah sudah mencurahkan segala kemustahilannya, Allah sudah mencurahkan segala mujizatnya di dalam diri manusia. Terserah manusia itu mau ngambil apa tidak, mau ngikut apa tidak. Karena sesungguhnya Nabi kita sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW, dia juga manusia, kita juga manusia. Apa bedanya? Bedanya adalah kita karena masih memiliki sifat kemanusiaan, sedangkan Nabi Muhammad sudah memiliki sifat batinnya Allah, atau dikatakan sifatnya Allah. Ya, makanya di situ perbedaan kita tuh, ya. Kalau dalam sisi kodrat tidak ada yang berbeda sih, dia manusia, kita manusia. Ya, cuma Nabi kita itu sudah hidup dengan sifatnya Allah, sudah hidup dengan batinnya Allah, maka bersifatlah Allah terhadap dirinya. Kalau kita kagak, masih sifatnya manusia, makanya tidak mampu kita mengambil potensi-potensi, atau dikatakan tambang-tambang emas, tambang-tambang nikel, tambang-tambang bagaimana di dalam diri kita ini mengeluarkan menjadi sebagai suatu harga, suatu bagaimana yang harganya luar biasa. Ya, makanya saat Nabi kita naik di Sidratul Muntaha, ya, diundang oleh Allah naik langit ke-7, ya, sampai dia di langit ke-6 ketemu dengan 7 pemuda Al-Kahfi, ya, Habul Kahfi, ya. Ketemu Nabi Muhammad dengan 7 pemuda. Ya, 7 pemuda ini asalnya dari mana? 7 pemuda ini bukan kiai, 7 pemuda ini bukan ustadz, 7 pemuda ini bukan haji, 7 pemuda ini bukan wali, bukan ulama, dia manusia biasa yang dikejar-kejar oleh rajanya. Ya, bertemu dengan Nabi Muhammad di Rof-Rof. Ya. Lalu apa yang dikatakan ini pemuda ini? Lalu pemuda ini mengatakan dalam surat Al-Kahfi itu 105, wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, tentunya dia harus tidak menyekutukan Allah dengan dirinya. Dia manusia biasa. Ya, makanya sahabat beriman bukan pangkat, bukan jabatan. Ya, bukan bagaimana kedudukan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ya silakan. Bukan harus ustadz, bukan harus wali. Ya.
Ya, karena Tuhan kita itu derajatnya tinggi, sahabat beriman. Allah itu derajatnya tinggi. Ya, langit dan bumi. Ya, di antara keduanya. Tinggi. Bagaimana kita mencapai Allah itu yang tinggi itu? Yang maha tinggi itu, yang maha mulia itu. Berarti kita harus bagaimana tinggi juga derajat kita, harus mulia derajat kita. Ya, derajat kita itu di Nurul Islam, di masjid itu ya, bulan dan bintang. Itu kita tuh. Ya, bulan bintang itu manusia, itu kita tuh. Umat muslim harus kayak bulan dan bintang. Di atas menara masjid, bulan dan bintang sebagai simbol Nurul Islam bagi diri kita. Simbol keselamatan dunia dan akhirat. Bintang adalah derajat, bulan adalah ilmu menerima dan memantulkan. Itulah makanya Nabi Muhammad diturunkan ke dunia hanya untuk meluruskan akhlak, karena dia sudah menerima dan memantulkan. Makanya digelar cahaya di atas cahaya. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Ya, jadi kita harus berjalan itu jangan cuma di dunia saja, ya. Harus tingkat langit pertama, kodat, iradat, sama basar, kalam, hayat. 7 perjalanan, 7 petala langit dan bumi di dalam diri kita. Ya, itu yang harus kita jalankan. Ya, kita terapikan, jangan cuma duduk-duduk di bumi saja. Ya, kita terapi dengan penglihatan dulu, cuci dulu penglihatan. Karena wali itu diturunkan, utusan Allah itu diturunkan ke dunia untuk menyambungkan marifat, yaitu penglihatan dan gerakan. Kalau penglihatannya sudah bagus, penglihatannya sudah dijaga, penglihatannya juga sudah dipelihara, pasti gerakannya juga pasti akan terpelihara. Ya, jadi kita naik dulu langit pertama, ya, langit kedua, sama kodat iradat, ya, sama basar kalam hayat, kodat iradat. Sampai kesadaran mutlak, ya. Kesadaran, kalau kita sudah duduk dalam kesadaran mutlak, itu tidak lagi pakai marifat, ya, tidak lagi pakai ilmu, tapi marifat, ilmu semua sudah hidup di dalam diri kita. Ya, syariatnya sudah hidup, hakikatnya sudah hidup, tarikatnya sudah hidup, dan marifatnya sudah hidup, ilmunya sudah hidup, lepas semua. Ya, jadi hanya kesadaran mutlak di situ, kesadaran mutlak semata. Ya, tanpa ada bilang sandiwara, tanpa ada bilang aduh, tidak ada. Ya, kesadaran mutlak. Ya, bukan hanya sadar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari ini rajin mengaji, hari ini rajin kita mendengarkan ilmu. Ya, hari ini kita rajin mendengarkan tauziah, besok malamnya aduh udah nggak rajin. Ya, buat apa ilmu itu? Ya, ya bikin capek dengarnya, susah, gini. Ini, ya. Gitu sahabat beriman. Ini yang dikatakan dia punya Al-Fatihah itu masih kurang, ya. Kehidupan Tuhan itu di dalam dirinya masih kurang. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu adalah Allah itu sendiri. Pak Guru, Iya, kenapa Bang? Karena Pak Guru selesai jam berapa? Takutnya Pak Guru capek. iya sudah capek sih. Kasih. Ya sudah, nggak apa-apa Pak Guru, besok lagi. Iya, Masya Allah ya. Iya. Iya, sebenarnya sudah capek sih, cuma saya malu kan ngomong. Ya Allah. Allah Rabbi. Bapak pena. Masya Allah. Ini mulai tadi mau bilang minum. Iya, aku ini.